Antares yang orangnya harus pemecah suasana, yang harus bucin sama Sera, tapi Seranya menjauh terus, ya benar-benar beda sih. Pertama menjadi abdi negara atau jadi businessman sih. It's story time. Storyteller aku hari ini seorang aktor yang aku kenal dari kecil banget. Surprise, sekarang udah gede, apa aku yang udah tua kali ya. Dia masuk MD itu sekitar umur 5 tahun mungkin, main sinetron MD, dan sekarang bisa ada di web series MD kembali setelah sekian lama di Kisah untuk Gary. Yes. Irzan. Hai. Apa kabar? Sehat. Gila, gue merasa tua banget loh, Zan. Gila, kamu ngomong 5 tahun loh. Berarti aku berapa? Nggak kelihatan kok tapi Mas. Tetap, it's old. Zan, gimana dong, ceritain dikit awalnya kamu umur 5 bisa masuk main sinetron. Sebenarnya nggak umur 5, kelas 5. Oh, kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 tuh berarti umur 12 tahun. 12-an ya? 12 ya. Jadi waktu awal terjun ke entertain itu karena aku hobi main bola. Terus tiba-tiba ada teman mama yang ngajakin kayak, tuh teman aku ada yang syuting tapi main bola. Terus pas aku dibilang sama mama bilang, tuh ada main film tapi main bola, langsung seneng dong karena hobi main bola. Ya udah dari situ langsung masuk ke film. Ya. Boleh disebutin nggak? Boleh, nggak apa-apa. Filmnya film Garuda di Dadaku. Waktu itu aku jadi Itu berarti umur berapa? 12? 13? umur 12 berarti. Oke. Umur 12. Terus itu pertama kali cuma jadi figuran yang main bolanya doang. Terus dari situ tiba-tiba keterusan iklan ketemu di MD. Itu berarti waktu kelas 5 SD? Yep. Ingat gak judulnya apa waktu itu? Waktu kelas 5 SD di MD sinetron Si Biru. Oh, Si Biru, oke. Yang main Amanda Manopo, Randy Martin, Meriam Berlina, Natalie Baby ya. Ya. Ya, sama lupa. Ya, oh my god, it's so long. Iya. Gila. Perjalanan karir kamu lumayan lama ya. Tapi awalnya gini, setelah itu kan kamu hilang. Lumayan lama tuh, ya kan? Aku sempet sih, kalau kita kan masih punya file ya. Aku sempet googling file gitu di MD. Ini kemana ini Irzan? Pasti udah gede nih, itu beberapa tahun yang lalu gitu kan. Tapi kan nomornya udah gak bisa dihubungin waktu itu. So, lost contact. Coba kamu cerita, kenapa kamu menghilang, akhirnya balik lagi. Oke. Jadi waktu itu menghilang kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP waktu itu mau sekolah SMA di SMA semi militer gitu. Ternyata tiba-tiba udah berhenti syuting untuk fokus ke sekolah itu, ternyata gagal. Terus akhirnya sekolah biasa lagi, dan pas sekolah biasa lagi itu mempersiapkan untuk masuk akademi polisi. Oke. Akademi polisi atau militer. Dan tidak mengambil job apapun di SMA, mau itu iklan ataupun sinetron, film, nggak ngambil sama sekali karena fokusnya bukan ke situ. Oke. Pas udah lulus, kan ada pendaftaran polisi dan militer. Ternyata saya tidak masuk. Oke. Iya. Jadi berhenti dari kelas 8 SMP itu sampai SMA untuk mempersiapkan masuk polisi itu. Ternyata jalannya bukan di situ, dan tiba-tiba balik lagi ke MD. Gitu. Jadi setelah sekian lama kamu vakum, main lagi itu Kisah untuk Gary? Kisah untuk Gary. Enggak, sebelumnya ada tapi kayak video klip gitu-gitu doang. Enggak yang. Berarti itu jeda berapa tahun? Jeda dari 8, 9, 10, 11, 12, 5 tahun. 5 tahunan? 6 tahun lah. 6 tahun, oke. Kamu untungnya kan masuknya ke web series di mana ada proses reading, ada proses adaptasi dengan lawan main gitu kan. Tapi ada rasa canggung nggak setelah break sekian lama gitu loh? Ya pastinya canggung pasti ada. Jadinya cuman menguatkan mental pede aja. Waktu pas masuk ke ruangan reading juga kan aku sambil kuliah kan waktu itu. Kuliahnya jam 7 terus readingnya juga jam 7. Ya udah jadinya agak deg-degan juga ketemu Pak Monty, terus langsung bermain sama Angga Yunanda, Syifa Haju yang
menurut aku udah wow lah. Iya. Terus mulai merintis lagi ya menyesuaikan aja sih Kak gitu. Tapi emang ini cita-cita kamu untuk tetap, maksudnya dunia entertain itu emang your passion, your cita-cita, atau emang awalnya unsur kebetulan akhirnya menjadi salah satu profesi? Nah, ini lucu sih. Dulu itu aku nggak suka di entertain. Karena waktu itu aku pernah main, terus karena aku masih kecil, terus perannya berat, perannya orang dewasa, terus aku kayak salah mulu dialognya, terus dimarahin sama sutradara di depan banyak orang. Dari situ aku nggak cerita ke siapapun, dari situ aku sakit hati lah, masih kecil kan. Terus pas waktu itu tuh aku mikirnya, enggak deh, nggak mau, apaan sih gue dimarah-marahin kayak gini. Nah terus udah berhenti, salah satunya faktor aku berhenti syuting itu. Oke. Terus berhenti, terus mulai lagi, ternyata pas di Kisah Untuk Gary aku mulai nemuin, wah seru juga ya, maksudnya kita bisa bisa ada di berbagai karakter yang belum pernah aku singgahi gitu. Jadinya mencoba untuk suka, ternyata suka beneran sekarang, makanya berkelanjutan sampai sekarang gitu. Ya, dari Kisah Untuk Gary langsung kamu loncat ke Antares. Menurut kamu karakter ini yang kamu mainin di Gary dan di Antares, apakah ada kesamaan, apa emang completely different? Completely different. Kan kalau di Kisah Untuk Gary agak-agak lemot, bukan agak-agak lemot, emang lemot. Terus lebih ngelawak gitu kan, sama Antonio Blanco. Yes. Terus ke Antares yang orangnya harus pemecah suasana, yang harus bucin sama Sera, tapi Seranya menjauh terus, ya benar-benar beda sih. Nah, which one is close to you? Kalau Antares. ditanya. Oh ya? Oh, Antares. Jadi kamu mungkin lebih dekat dengan tokoh Aiden ya di Antares ya. Nah, itu kan ada satu adegan itu buat aku pick sih ya. Kita boleh ngomong karena sudah tayang kan ya. Pas adegan kamu meninggal, itu aku ngelihat kekompakan kalian dan kehebatan seluruh pemain ya di situ. Maksudnya mereka benar-benar merasakan kehilangan tokoh Aiden ini. Itu gimana sih boundaries kalian, kan pemainnya banyak bukan satu, dengan bermacam-macam karakter. Untuk boundariesnya sendiri itu awal-awal aku sama Angga waktu reading tuh udah ngomong, Angga nih nggak bisa nih kalau misalnya lagi ini terus, kita bakal asik gak ya syutingnya ke depan. Terus aku sama Angga cetusin, ya udah abis kita reading besok kita makan di sebelah, di restoran sebelah. Ya dari situ mulai tuh kebangun pecahnya, terus canda tawanya, Fatih mulai berisik. Tadi itu Fatih pas di reading tuh diam sampai kalau dia nggak diajak ngomong dia nggak bakal ngomong. Makanya dari situ baru pecah. Dan alhamdulillahnya tuh pas scene aku meninggal, itu bukan aku, Eden meninggal. Alhamdulillahnya itu udah di day yang keberapa, jadinya secara boundaries udah dapet banget. Alhamdulillah udah dapet banget. Jadinya dari support teman-teman, dari support Pak Rizal, Pak Yadi dan sebagainya, itu udah cukup banget untuk melakukan scene itu gitu. Mungkin series ini ya kalau syuting kan udah lama ya, walaupun kamu sempet hilang gitu. Kekompakan ini kamu pernah dapat di judul yang lain nggak? Atau kamu merasa this is one of the best? Untuk kekompakan di Antares jujur belum ada yang nandingin se-strong ada. itu. Iya. Karena aku lihat sampai sekarang juga kalian masih keep in touch ya. Yap. Kalau peran ya, pasti kan kamu berharap mendapatkan satu karakter yang mungkin berbeda. Apa sih yang kamu harapin ke depannya, misalnya bermain apa mungkin? Bermain untuk apa ya? Antagonis sudah pernah waktu dulu kecil. Terus yang baik banget Antares udah, Blow On udah. Yang belum apa ya? Psikopat kali ya. Di sini kan tidak terlalu standar ya kalau untuk peran psikopat, mungkin belum banyak. Tapi kamu tertarik untuk memainkan hal seperti itu? Tertarik. Pengen nge-challenge diri sendiri sebenarnya bisa nggak sih? Kamu kan sempat juga bikin series sama
kemarin sempat main Prilly sama series sama Prilly, sama Josephine juga kan ada. Itu di situ karakter kamu gimana? Karakter aku itu umur 27 tahun apa 26 ya lupa. Terus karakternya di situ jadi bos yang selalu senyum, yang nggak pernah ambil hati, pokoknya yang benar-benar fun, happy. Jadinya mencoba untuk seperti itu ya nggak jauh beda sama aku sih. Gitu. Jadinya ya Sun kedepannya semoga kalau misalnya kan biasanya orang-orang hebat itu bermain di luar zona nyamannya mereka. Betul. Aku pengen mencoba untuk bisa nggak sih nih Irzan bermain di luar zona nyamannya dia gitu. Yang belum aku dapat sih gitu sih Kak. Nah, setiap peran selain kamu diskusi dengan sutradara ataupun lawan main, tapi pastikan kamu juga ada hal-hal yang kamu harus bukan belajar ya, mungkin kata-katanya observe sendiri. Mau diapain nih? Sometimes sutradara memberikan sedikit kebebasan. Oke, kamu memainkan tokoh Aiden nih. Aiden tuh mau diapain sih? Gitu loh. Kamu kan bisa discuss sama director. Tapi dari kamu pribadi persiapan apa sih biasanya untuk bisa all out dalam memerankan suatu peran? Pastinya searching Google. Okay. Kayak misal waktu itu pernah dapat peran cool. Kan aku orangnya ya ketawa-ketawa, nyeletuk gitu-gitu kan. Ya aku sampai cari di Google bagaimana menjadi orang yang cool. Jadinya baca, oh gini ya. Oh cara menyikapi kalau orang ngomong seorang orang yang cool tuh kayak gini. Jadinya observasi sendiri dari Google sih. Atau nggak dari YouTube, ngeliat film gitu-gitu aja sih. Pernah memainkan peran anak autis nggak? Anak autis belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi itu challenging banget sih. Aku nonton salah satu series luar pastinya, A Good Doctor. Gila sih. Oh, aku nonton. Itu keren. Itu bagus parah banget sih. Bagus Maksudnya, banget. Aku masih belum bisa berpikir siapa, ya mungkin banyak aktor Indonesia yang akan bisa bermain seperti itu. Maksudnya itu karakter yang sangat unik, tapi wow banget. What do you think? Dan dia memainkannya juga gak kelihatan orang bener ya, bener orang autis kan ya? Dan konstan loh. Iya konstan. Ya kan, itu yang susah loh Kak. Iya sangat. Itu susah banget loh. Makanya aku setiap nonton itu bilang, dan kita kebawa emosi semuanya. Aku sih jujur pengen banget one day bisa bikin something like that yang bener-bener emosi kita dikuras juga, tapi humanity-nya tinggi. Ya one day kita akan bikin seperti itu. Ya kan? Amin. Kalau orang yang berperan sangat penting dalam kehidupan kamu, dalam karir. Siapa? Selain orang tua. Aduh, baru mau orang tua. Selain orang tua. Selain orang tua. Siapa ya Kak? Selain orang tua yang penting. Ada sih, cuma nggak mau disebut kayaknya. Orang tua. Aku nggak tahu sih dia seberapa berperan dalam karir, tapi membantu pasti ada. Membantu pasti ada. Kalau untuk peran penting kan aku dari awal itu kan sebelum kenal sama dia juga aku kan udah mulai sendiri. Ya. Yang paling penting ya orang tua, karena keputusan mereka yang ngebuat aku menjadi oh ya ini harus ngelakuin ini, harus ngelakuin ini. Jadi menjadi support system tuh orang tua itu kan pastinya. Nah, kamu kan juga punya manajer pastinya ya. Apakah dalam memilih suatu peran kamu itu discuss with the manager, atau apa yang ditawarin kamu makan ambil? Atau kamu mikir juga gitu bahwa ini aku nggak mau, ini aku mau, ini aku nggak mau. Apakah ada pilah-pilah seperti itu, atau you just take whatever comes to you? Kalau untuk sekarang kan aku mulai merangkak lagi nih Kak. Ya. Jadinya menurut aku sendiri ya jangan terlalu milih-milih lah, karena kan ya baru merangkak gitu. Betul. Sedangkan kalau manajer aku sendiri ya alhamdulillahnya dia memilih. Jadinya misal diberi 3 opsi, misalnya aku baca 3-3-nya aku lebih suka yang mana, ya udah aku bilang ke dia ini yang oke. Oh oke. Sedangkan akunya maunya ya udah ambil aja semuanya. Tapi dia nge-manage untuk aku tetap on track gitu loh. Karena kan aku mikirnya juga aku mulai merangkak lagi, mulai mencoba lagi, ya jangan terlalu milih-milih lah gitu sih Kak. Tapi kedepannya harus ya Dek, maksudnya to maintain the career kita tuh harus bukan belagu, kata-katanya bukan itu, bukan sombong, no. Basically ya kamu harus punya step dalam karir gitu kan. Maksudnya sekarang di sini, besok di sini, harus punya target dalam hidup. Walaupun juga nggak harus nafsu, tapi maksudnya
you know what you want, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan grab for it gitu loh. Ya kan? Soon. Ya harus. Semua pelan-pelan. Pelan-pelan. Nggak ada yang instan. Everything tuh kalau instan tuh nggak enak. Karena emang jatuhnya juga akan susah, Betul. akan sakit gitu kan. Mendingan kita step by step, jadi kita mengetahui banget apa kelebihan dan kekurangannya. Setuju. Ya kan? Setuju. Urusan cinta nih. Cinta pertama kamu siapa sih? Bukan siapa, mungkin kapan sih? Ini gue agak susah juga nih ngomongnya. Cinta. Oke. Jangan-jangan sekarang cinta pertama belum tentu, nggak mungkin sih. Belum tentu. Nggak mungkin. Cinta pertama. Cinta pertama tuh kayak gimana sih Kak? Maksudnya kayak, wah, fall in love gitu. Iya. Cinta monyet kali zaman-zaman muda ya. Cinta monyet ya. Cinta monyet pertama kali. Duh, malu. Cinta monyet tuh pertama kali SMP kali ya. SMP. Waktu dulu SD pernah suka sama kakak kelas. Terus aduh, bodoh banget sih ini. Pernah suka sama kakak kelas, terus aku kira, wah cantik banget nih. Terus mencoba ngedeketin, terus ternyata dia satu les sama tempat aku les juga. Pas deketin, ditolak. Karena kamu lebih kecil. Iya. Aduh, malu banget nih. Ini cuma di sini loh aku ngomong. Oh gitu. Nah, kalau sama lawan main, kan aku lihat nih banyak banget sekarang syuting setiap hari ketemu lawan main, akhirnya jatuh cinta. Dan banyak sampai yang sudah jadi ke jenjang pernikahan, banyak ya contoh. Nah, kamu pernah nggak sih lagi syuting ketemu lawan main, kamu suka sama dia? Kalau suka pasti suka in a hard way ya, bukan suka itu. Karena ya udah lawan main gue suka, gue nyambung, gue acting, no, bukan itu, tapi sukanya lebih. Pernah ada nggak? Pasti ada. Pernah. Nah, kita nggak sebut nama di sini. Pernah. Nah, itu kan juga sulit buat kamu untuk adaptasi loh, karena kan di satu itu kamu harus acting sama dia, oke? Tapi hati kamu gimana? Itu gimana tuh kamu? Aku nggak ngerti tuh. Sometimes kan melawan hati sendiri susah loh. Ya untungnya. Apalagi kalau lawan main kamu itu udah punya pacar dalam real life. Ya. Tahu diri aja sih. You don't fight for it? No. Oh ya? Iya, tahu diri. Kamu aja. baik sekali. Nggak bisa gitu. Bisa gitu. Tahu diri aja sih, tahu diri ya. Kalau aku nggak bisa hajar terus. Harus punya mental kayak gitu kali ya. Harus ya. Apalagi ketemu tiap hari. Siapa tahu change mind. Iya. Nggak bercanda ya, ini semua bercanda. Aduh. Terus kalau misal kamu nggak jadi aktor nih, kira-kira kamu ngeliat diri kamu tuh jadi siapa? Jadi apa sih? Pertama menjadi abdi negara. Oke. Atau jadi businessman sih. Businessman cocok sih. Kan tadi mau jadi abri ya, polisi ya? Polisi. Jadi polisi. Ya nggak pernah tahu, siapa tahu ke depan masih bisa. Nggak mungkin ya? Udah telat Bisa. Tapi aku ngelihatnya ini aja sih, opportunity yang paling gede yang bisa aku raih di mana, yaitu aku sikat. Sebetulnya iya sih. And at the moment ya sebetulnya di dunia entertain ini kan kamu lagi one of the promising actor lah gitu kan. Insyaallah. Produksi lagi banyak. Jadi emang ya harus belajar sih. Harus terus belajar. Iya. Project ke depan ada apa aja deh? Banyak gak sih tawaran dan segala macam? Project ke depan alhamdulillah. Wait, sebelumnya pasti ada Antares season 2, ada Gary season 2. Itu Mas. Itu nggak bisa, itu harus. Itu udah jelas ya. Itu udah jelas. Ya untuk kedepannya series baru ada series Kak. Lagi jalan series ya. Iya, jalan series. Lagi reading. Terus Layar lebar gimana Mas Anjay? Saya nanya Mas bisa. Anjay. Oke. Karena kondisi sekarang kan belum ya. Iya. Maksudnya kita juga melihat keadaan semuanya pelan-pelan, step by step. We'll see. Kita nggak pernah tahu kok. Pengen Hopefully tahun depan everything change. Insyaallah. Iya kan? Terus sekarang tinggal di rumah sama keluarga? Sama keluarga. Kirain Mau sama siapa Mas? Gak tahu. Gak tahu.
Masih sama keluarga. Masih sama keluarga. Oke, baiklah. Pesan dan kesan dong Irzan untuk yang nonton kita, kocakan kita hari ini. Pesan apa nih? Bingung. Kira-kira ya mungkin pengalaman kamu lah untuk yang mau join ke dunia entertain Oke. atau mau gimana. Untuk orang-orang yang ingin berjuang di dunia entertain, yang kuncinya jangan patah semangat aja sih. Karena nggak ada yang tahu rezeki di mana, jadi libas aja semuanya, nanti biar yang di atas nentuin itu tempat kita atau bukan, itu sih. Yang penting tetap humble ya. Yap, itu tetap penting humble. banget. Attitude itu Kerja penting. keras, attitude that's very important Yap. dalam bekerja. Betul. Good. Oke. Thank you so much for today. Udah Cukup hari ini. Jangan lupa baru aja kita berbincang-bincang seru dengan Irzan. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Karena keseruan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hari ini Hello Story bersama Irzan. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.